Gelap mata cinta tak berbalas, seorang suami di Bungo, Jambi tega menganiaya istrinya hingga terluka parah. Pelaku menginginkan rujuk, namun istri menolak karena tidak dapat restu orang tua. Awal warga Bungo, Jambi tak berkutik saat diringkus polisi di rumahnya. Ia ditangkap setelah menganiaya istrinya menggunakan senjata tajam. Ia pun diminta menunjukkan tempat di mana barang bukti senjata tajam yang digunakannya menganiaya istrinya dibuang. Setelah barang bukti ditemukan, pelaku digelandang ke kantor polisi untuk diperiksa. Dari pengakuan pelaku, ia menganiaya istrinya karena korban menolak rujuk. Awal dan istrinya sudah 3 bulan pisah ranjang, namun belum resmi bercerai. Akibat penolakan, pelaku lantas menganiaya korban dengan pisau yang telah disiapkannya. Melakukan upaya kekerasan dalam rumah tangga ini dikarenakan merasa cemburu karena pisah ranjang, kemudian ingin rujuk kembali dengan modus operandi ingin mengambil KTP. Setelah masuk ke dalam rumah, saat korban berusaha mengambil surat-surat, pelaku dengan sudah mempersiapkan alat benda tajam itu melakukan penganiayaan, mengalami luka-luka di muka. Akibat penganiayaan, korban harus menjalani perawatan intensif karena luka di wajah dan sejumlah bagian tubuh. Sementara pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Hanya gara-gara lauk ikan goreng, seorang ayah di Kota Waringin, Kalimantan Tengah tega menganiaya anak kandung berusia 8 tahun. Korban mengalami luka memar di tubuhnya dan cedera di bagian kepala. Apalah arti malu dan menyesal Prasetyo Budi, seorang ayah yang tega menganiaya anak kandungnya hanya karena perihal lauk pauk. Ya, hanya gara-gara tak kebagian ikan goreng, anak pelaku yang berusia 8 tahun jadi sasaran pukulan. Pelaku marah sepulang kerja saat melihat meja makan hanya ada kepala ikan yang tersisa. Sesaat, pelaku langsung emosi menuduh anaknya yang sudah memakan badan dan ekor ikan, kemudian menghabisi korban. Bahkan korban yang masih bocah hingga terluka di bagian kepala dan sebagian tubuhnya memar di tangan ayah kandungnya. Berdasarkan laporan, pelaku membuka meja laci dan melihat hanya ada ikan yang sudah tinggal kurang dari setengah, dan itu pun hanya tersisa bagian kepala dan hatinya saja. Pelaku sontak langsung marah dan langsung mendatangi korban yang notabene-nya adalah anak kandungnya sendiri. Karena yakin bahwa korban yang memakan habis ikan tersebut dan langsung menendang perut korban dengan lutut sampai dengan korban ini muntah dan kemudian terjatuh ke lantai. Ternyata bukan hanya sekali, pelaku sering menganiaya anak kandungnya dan diancam agar tidak melapor. Hingga akhirnya perbuatan pelaku terungkap atas laporan guru sekolah korban. Apa anaknya kok Hah? Kenapa? Capek. Udah lapar mau makan nggak ada makanan. Atas kejadian itu, Kapolres Kota Waringin Barat mendatangi rumah korban untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada korban. Sementara tersangka diancam 5 tahun penjara. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Mendawai, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah resah akibat kemunculan buaya berukuran besar di kawasan permukiman mereka. Akibatnya aktivitas warga terganggu karena buaya masih berkeliaran di sekitar bantaran sungai. Di tempat inilah sempat muncul buaya muara sepanjang 4 meter yang meresahkan warga Mendawai, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Kemunculan buaya berukuran besar di kawasan permukiman membuat warga was-was untuk beraktivitas. Warga tidak berani turun ke sungai karena takut akan menjadi mangsa buaya. Sementara pihak BKSDA mengimbau warga untuk berhati-hati dan tidak mengganggu buaya muara untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Buayanya sekitar 7 atau 8 meteran sih. Oh, panjangnya ya? Gede badan hitam. Gede. Sering nongol biasanya jam-jam berapa dia di sini? Jam berapa sih? Sekitar jam 4-an lah sih. Jam 4 sore sering kali. Ini 2 hari terakhir ini sering muncul ya? Ya, sama, sering muncul. Sering muncul ya? Dari jam 3 sampai jam 4 sore.
Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di Anyu Siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami undur diri. Pemirsa, lindungi keluarga Anda dengan tetap mematuhi protokol kesehatan 3M. Lovi. Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan jauhi kerumunan, mencuci tangan di air mengalir, serta jangan lupa dukung program vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Saya Loviana Dian dan rekan saya Fandi Hasib undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.